Perkenalkan, nama saya Jeko Yana Humparage, NIM 15230325, kelas 15 2A 30, Kampus Sabang, Universitas Widyasarana Pontianak. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa manusia sebagai individu tidak mampu hidup sendiri. Sejak lahir, kita selalu membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dan bergantung. Ini mewujudkan bahwa kita adalah makhluk sosial. Nah, sifat-sifat makhluk sosial itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Setiap hari kita mengikuti berbagai aturan dan norma sosial seperti menghormati orang lain, antri dengan tertib, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita itu sebagai individu dalam struktur sosial yang teratur. Yang kedua, manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Setiap tindakan yang kita lakukan seringkali dipengaruhi oleh bagaimana orang lain akan menilai kita. Misalnya, kita berusaha tampil rapi dan sopan di depan umum karena ingin terlihat sebagai pribadi yang baik. Itu adalah salah satu contoh manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia perlu berinteraksi dengan orang lain. Interaksi sosial itu sangat penting bagi perkembangan diri kita. Melalui interaksi, kita belajar banyak hal seperti nilai-nilai, norma, dan cara berkomunikasi dengan efektif. Sifat yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah potensi manusia berkembang di tengah-tengah manusia yang lain. Seperti apa itu? Kita dapat melihat bahwa banyak potensi manusia yang berkembang karena dukungan dan interaksi dari orang lain. Misalnya, kita ambil contoh dalam tim olahraga atau proyek kelompok, kita bisa mencapai lebih banyak dibanding bekerja sendiri. Jadi pekerjaan kita itu kita sering membagikan tugas. Kita lanjut pada pola hubungan menurut Ismail. Menurut Ismail, ada 5 pola hubungan sosial yang berkembang seiring bertambahnya usia seseorang. 5 dimensi pola hubungan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dimensi persamaan. Kita sebagai manusia individu, kita cenderung memiliki teman yang memiliki kepribadian, nilai atau perilaku dan minat dan latar belakang yang mirip dengan kita. Hal ini membuat kita merasa nyaman dan diterima oleh kelompok tersebut. Dimensi 2 atau yang kedua, dimensi timbal balik. Dalam pergaulan, kita mencari teman yang bisa saling mengerti, saling percaya, saling tolong-menolong, dan saling memaklumi kelemahan masing-masing. Ini menciptakan hubungan yang harmonis dan kuat. Jadi kita saling membantu, ada timbal baliknya. Kita menolong sesama, kita menolong teman juga menolong kita. Yang ketiga, dimensi kecocokan. Kita berteman karena pastinya kita merasa cocok dengan seseorang tersebut dan kita merasa senang berada bersama. Rasa cocok ini membuat hubungan kita menyenangkan dan bertahan lama. Yang keempat, dimensi struktur. Kita mencari teman yang jarak dekat, mudah dihubungi, dan bisa menjaga hubungan dalam jangka panjang. Kedekatan fisik dan emosional ini penting untuk mempertahankan persahabatan. Yang terakhir, yang kelima, dimensi model.
Kita sering kali berteman dengan orang yang kita kagumi dan kita hormati. Mereka menjadi panutan dan motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik. Karena kita merasa teman kita lebih baik, kita harus gimana gitu. Kita harus bisa berkawan, bergaul dengan dia supaya hidup kita jadi lebih baik juga gitu. Nah, kita lanjut ke dalam pedoman dalam pergaulan menurut Salen. Ada 14 pedoman yang kita ikuti untuk meningkatkan seni pergaulan kita. Yang pertama, kita keterbukaan diri. Keterbukaan diri adalah kemampuan kita menerima dan pendapat orang lain dengan jujur dan tanpa prasangka yang buruk atau bagaimana. Biasa orang kan ada yang salah paham dan menilai seorang. Ini adalah kunci untuk membangun persahabatan yang tulus dan langgeng atau bertahan lama. Yang kedua, melihat seseorang sebagaimana Tuhan memandangnya. Kita harus memandang orang lain dengan kasih tanpa paksaan, seperti Tuhan memandang kita. Ini membantu kita untuk lebih menerima dan memahami orang lain. Jadi kita tidak boleh memandang orang lain sebelah mata begitu. Yang ketiga, mengenal individu lain. Harus berusaha memahami sifat, pandangan, dan latar belakang orang lain, supaya kita bisa mengenal individu ini jauh lebih dalam. Kita mengetahui karakternya bagaimana, apa yang biasa dilakukan, atau apa kegiatan dia, latar belakangnya, kita harus bisa memahami. Nah, inilah bentuk kita membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Yang keempat, mengerti keikhlasan individu lain. Ya, setiap orang harus ada dalam batasan yang wajar, membuat kita lebih toleransi dan menghargai. Yang kelima adalah memperhatikan orang lain dalam berbagai keadaan, memberi perhatian, contohnya seperti memberi empati pada orang lain, terutama saat mereka membutuhkan atau mereka dalam keadaan masalah. Yang ketujuh, memahami psikologi. Nah, ini penting ya. Memahami psikologi orang ini membuat kita menerima apa adanya. Yang kedelapan itu kita menghindari sifat yang kurang menyenangkan. Jadi kita harus menghindari sifat yang kurang menyenangkan dari sahabat atau teman kita, seperti atau perkataannya yang ada yang toksik atau yang sekarang. Yang kesembilan adalah perbuatan baik seperti yang Anda harapkan dari orang lain. Perilaku orang lain seperti yang Anda harapkan ingin diperlakukan. Prinsip ini sederhana namun sangat efektif dalam membangun hubungan yang baik. Yang ke-10, memberi pujian yang tulus. Ya, kita harus memberi pujian yang tulus, membuat seseorang merasa diterima dan dihargai ya. Itu efeknya. Ini meningkatkan rasa percaya diri seseorang karena dia merasa dipuji dengan tulus dan diterima. Yang ke-11 itu menghindari perbantahan. Bijak dalam berkomunikasi dan menghindari pembantahan yang tidak produktif, membuat menjadi keharmonisan dalam hubungan itu rusak. Tidak merusak kesenangan orang lain. Jadi kita tidak boleh ganggu orang saat mereka merasa senang atau merasa bangga atau penghargaan yang dapat orang lain merasa senang dan dihargai. Kita harus menghargai juga balik. 13, bersahabat dengan orang baik. Ya, tentu kita harus bersahabat dengan orang baik, karena itu akan memberi positif yang baik juga untuk kita. Yang ke-14 itu pupuk rasa humor. Nah, ini penting nih. Rasa humor yang sopan dan tidak menghina dapat menciptakan suasana yang gembira dan santai. Ini penting untuk menjaga keakraban dan kenyamanan dalam hubungan. Nah,
kita lanjut, gimana sih ciri-ciri persahabatan yang baik? Ciri-ciri persahabatan yang baik itu isinya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tidak mementingkan diri sendiri. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dalam persahabatan sejati tidak bersyarat atau tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, bersifat teguh. Jika Anda ingin mengetahui berapa banyak sahabat yang Anda miliki dan siapa mereka, buatlah kesalahan dan lihatlah siapa yang akan tetap setia kepada Anda. Nah, di situ cara kita menguji apakah seorang sahabat itu loyal atau tetap setia kepada kita. Yang ketiga, bersedia berkorbannya. Jadi sahabat itu pasti sedia berkorban untuk kita ya. Dia bisa siap membantu dan kita lagi down atau segala macam. Dia selalu ada. Yang keempat, bersifat menyucikan. Seseorang sahabat sejati akan menjadikan Anda orang yang lebih baik. Mereka cukup peduli untuk menegur Anda bila Anda salah. Adapun kita lanjut, prinsip pergaulan menurut Alkitab. Nah, ini ada 5 prinsip pergaulan menurut Alkitab. Ada 6 ya, maaf. Yang pertama, kemuliaan bagi Allah. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, jika kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah mengajarkan kita segala yang kita lakukan seharusnya untuk memuliakan Allah, menempatkan Dia di tempat tertinggi dalam kehidupan kita. Yang kedua, demi kebaikan orang lain. Masih dalam 1 Korintus kita kutip 1 Korintus pasal 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah setiap orang mencari keuntungan orang lain. Prinsip ini menekun pentingnya tidak egois dan selalu mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Yang ketiga, kebaikan bagi diri sendiri. Masih dalam 1 Korintus kita kutip 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak semuanya membangun. Meski kita memiliki kebebasan ketindakan, seharusnya membangun dan memberikan manfaat positif bagi diri kita sendiri dan orang lain. Yang keempat, saling percaya. Saling percaya adalah kunci dalam menjaga hubungan yang baik, membangun kepercayaan dan menghindari sikap curiga yang bisa merusak hubungan. Saling menghargai. Dalam Amsal 15 dikatakan, lebih baik mendengar teguran daripada korban sembelihan, lebih baik mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain daripada berbicara terus menerus. Yang terakhir atau yang keenam, saling mengasihi. Adapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam Kolose 3 ayat 3, kasih yang rela berkorban demi kebaikan bersama. Inilah landasan yang kokoh untuk persahabatan yang tulus. Dalam Alkitab kita bisa mengambil satu persahabatan yang paling terkenal, kan kita tahu sama Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka ketika rekan-rekan melihat satu sama lain seperti Daniel ketika dia meminta agar Sadrak, Mesak dan Abednego dipromosikan ke posisi yang tinggi. Kadang-kadang Tuhan membawa kita untuk membantu teman-teman kita sehingga kita dapat membantu orang lain. Ketiga sahabat itu menunjuk Raja Nebukadnezar bahwa Tuhan adalah hebat dan satu-satunya. Daniel 2 ayat 49.
atas kehendak Daniel, raja menunjukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mengurus semua urusan di Babilonia, sementara Daniel tetap berada di dalam istana raja. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.